Pelaku pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 yang belakangan membantah semua tuduhan, kembali memunculkan perbincangan publik. Mungkinkah kepolisian salah menangkap pelaku dan kurang presisi dalam menetapkan tersangka? Terlebih adanya ralat jumlah pelaku yang sebelumnya 11 orang menjadi 9 tersangka. Sebelum kasus pembunuhan Vina, ada sederet kasus korban salah tangkap yang ramai dan akhirnya diakui kepolisian. Kasus yang paling fenomenal dan miris korban salah tangkap yaitu kasus Sengkon dan Karta pada 1974. Sengkon dan Karta merupakan petani dari Bekasi. Keduanya ditahan atas tuduhan perampokan dan pembunuhan yang tidak mereka lakukan terhadap pasangan suami istri Sulaiman Sitihaya, warga desa Bojongsari. Pengadilan Negeri Bekasi memvonis Sengkon 13 tahun penjara dan Karta 7 tahun. Sengkon dan Karta awalnya dijebloskan ke Lapas Bekasi, kemudian berpindah ke Lapas Cipinang, Jakarta. Di lapas inilah Sengkon Karta bertemu dengan Genul, keponakan Sengkon, yang akhirnya mengakui telah membunuh Sulaiman dan Siti. Usai pengakuan Genul, Sengkon dan Karta tidak otomatis dibebaskan dengan alasan peninjauan kembali sudah dibekukan karena pengadilan telah berkekuatan hukum. Baru setelah Ketua Mahkamah Agung Umar Seno Aji membuka kembali peninjauan kembali atau PK, Sengkon dan Karta dinyatakan bebas murni pada November 1980. Sayang penderitaan Sengkon dan Karta usai menghirup udara bebas belum usai. Selepas keluar dari jeruji, Sengkon harus dirawat di rumah sakit lantaran tuberkulosisnya makin parah. Sementara Karta, bapak 12 anak, harus menemui kenyataan pahit keluarga yang kocar-kacir akibat kesulitan ekonomi. Pada 1988, setelah bertahun-tahun diserang tuberkulosis, Sengkon meninggal. Rekannya Karta pun telah pergi lebih dulu lantaran kecelakaan lalu lintas pada 1982. Korban salah tangkap masih saja terus terjadi hingga kini. Dalam artikel Kompas ID 2023, seorang warga bernama Benal alias Iko menjadi korban salah tangkap dan diduga disiksa polisi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Benal ditangkap karena dituduh sebagai pelaku pencurian sebuah minimarket di daerah Cidadap, Rabu 8 November 2023. Benal disangka sebagai pelaku karena dari rekaman kamera CCTV terlihat dia memarkirkan mobilnya di depan minimarket. Padahal, Benal bersama istri dan anaknya sedang beristirahat di dalam mobil seusai perjalanan jauh dari Banten. Setelah pemeriksaan lanjut, akhirnya kepolisian baru membebaskan Benal pada Jumat 10 November 2023 malam. Terkait korban salah tangkap dari data Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, kurun 2016 hingga 2022 saja ada 10 kasus dugaan salah tangkap aparat kepolisian di Jabodetabek yang ditangani lembaga itu. Seseorang yang menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian dapat mengajukan rehabilitasi untuk memulihkan nama baiknya dan menuntut ganti kerugian atas kesalahan yang terjadi. Dasar hukum ganti kerugian korban salah tangkap yaitu pasal 95 ayat 1 KUHP. Adapun besaran ganti kerugian yang akan didapat oleh korban salah tangkap adalah minimal Rp500.000 dan paling banyak Rp100 juta. Angka ini berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Namun jika kekeliruan atau kesalahan penangkapan atau penahanan yang dialaminya mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian yang diterima adalah Rp25 juta hingga Rp300 juta. Adapun jika penangkapan atau penahanan yang dialami mengakibatkan mati, maka besarnya ganti kerugian yang diberikan sesuai aturan adalah Rp50 juta hingga Rp600 juta. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Kasus pembunuhan Vina masih menyimpan teka-teki karena ada banyak kejanggalan yang belum bisa dipecahkan kepolisian. Publik masih menanti kesungguhan pihak penegak hukum mengungkap fakta sebenarnya.